saudara, bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini yang Kau berikan bagi kami, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menuntun dan membimbing setiap kami, biarlah kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin buat firman Tuhan. Saudara, renungan hari ini berbicara tentang bagaimana saya dan saudara agar dapat menghasilkan buah. Jadi bukan cuma sekedar menghasilkan buah saudara, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang enak, dan buah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Dan saudara, ini sedang berbicara tentang bagaimana membangun relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun momen-momen terbaik bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktu khusus yang bisa kita luangkan, seperti bersaat teduh, membaca Alkitab, dan merenungkannya. Karena nggak ada cara lain, kita harus memastikan kalau kita bertumbuh secara rohani, kalau kita itu punya waktu-waktu pribadi, waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Itulah tandanya saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tapi sebenarnya yang jadi masalah adalah seringkali orang-orang yang sudah melakukan saat teduh, baca firman, semua hal-hal rohani sudah dilakukan, tetapi merasa bahwa hidupnya tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Kita mungkin sudah rajin baca Alkitab, tapi kita masih sulit mengontrol diri. Banyak hal-hal yang menjadi kegagalan bagi kita, sampai orang-orang mungkin berkata dalam hati, kok orang ini rajin baca Alkitab, kok orang ini rajin ke gereja, rajin pelayanan, kok seperti begitu sih hidupnya, kok hidupnya nggak berubah-berubah sih, sama aja. Saudara, pertanyaannya begini, yang salah siapa? Apakah saat teduh yang salah? Cara doa yang salah? Atau salah orangnya? Dan yang saya takutkan adalah banyak orang Kristen melakukan hal-hal rohani tersebut hanya sebagai aktivitas, bukan untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, apa bedanya aktivitas dan membangun relasi? Melakukan hal-hal rohani karena aktivitas, itu artinya biasanya didorong karena tuntutan. Gak enak kalau ditanya-tanya, kok gak baca Alkitab? Ya saya bacalah. Gak enak kalau gak datang ibadah, malu nanti ditanya-tanyain orang. Saudara, kita tidak berfokus namanya untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya alasan seperti itu artinya kita tidak fokus untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita betul-betul membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita mau melakukan apa yang dinamakan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan ini berbicara bagaimana saya dan saudara betul-betul rindu untuk mengalami Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Makanya itulah yang membuat kita mau saat teduh. Makanya itu membuat kita mau beribadah, mau pelayanan. Karena kita lakukan itu untuk bangun relasi dengan Tuhan, bukan sekedar aktivitas. Saudara, selama ini aktivitas rohani yang sering kita lakukan itu apakah sekedar aktivitas
Apakah karena memang mau membangun relasi, mengenal Tuhan lebih dalam? Karena saudara, aktivitas rohani yang dilakukan tanpa membangun relasi itu tidak akan berdampak apa-apa dan tidak akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, jangan mengharapkan ada buah-buah yang kita hasilkan. Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk mengevaluasi. Sudahkah kita melakukan aktivitas rohani karena memang kita rindu membangun relasi intim dengan Tuhan? Atau apakah sebenarnya karena tuntutan supaya orang-orang lihat? Saya berdoa kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rindu membangun keintiman dengan Tuhan dan rindu mengalami Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan semoga kita bisa melihat bagaimana buah-buah kehidupan kita yang bisa kita hasilkan. Maka dengan tanpa sadar, orang-orang di sekitar kita bisa merasakannya jika hidup kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara, bersyukur buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa biarlah hidup kami dapat bertumbuh dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin intim membangun hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Engkau mampukan setiap kami Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan dalam hati kami untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam. Dan inilah doa kami, bimbinglah dan tuntunlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.